menjauhi ghina, yakni nyanyian dan syair-syair percintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab lisan. Pada edisi yang lalu, kita telah mempelajari 5 adab yang berkaitan dengan menjaga lisan. Yang pertama, tidak berbicara sesuatu yang tidak perlu. Yang kedua, menjauhi fudul kalam, yakni berlebihan dalam berbicara. Yang ketiga, tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Yang keempat, menghindari al-jidal, yakni berbantahan dan debat kusir. Dan yang kelima adalah menjauhi al-khusumah, yakni pertengkaran. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya. Yang keenam, menghindari perbuatan taqa'ur fil kalam, yakni membuat-buat ucapan dengan tujuan bergaya dalam berbicara. Taqa'ur fil kalam maksudnya adalah memfasihkan ucapan dengan memaksakan diri menekan-nekan suara atau penggunaan kata-kata yang asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah orang-orang yang buruk akhlaknya di antara kalian, yaitu orang yang banyak berbicara, menekan-nekan suara, dan memfasih-fasihkan kata. Namun pendengar, tidak termasuk dalam hal ini ungkapan para khatib dalam memberikan nasihat dan bersair yang memberikan semangat selama hal tersebut tidak berlebihan atau menggunakan kata-kata asing yang membuat pendengar tidak memahaminya. Sebab tujuan utama dari khutbah adalah menggugah hati dan merangsang pendengar untuk sadar. Disinilah dibutuhkan bentuk-bentuk kata yang menyentuh, tidak membuat-buat ucapan dengan menekan-nekan suara. Karena hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian pendengar, adab yang ketujuh adalah tidak berkata keji, jorok, dan caci maki. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda yang artinya, jauhilah perbuatan keji, karena sungguhnya Allah tidak suka suatu yang keji dan perbuatan keji. Beliau juga bersabda yang artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang suka menghujat, mengutuk, berkata keji, dan jorok. Hadis riwayat Tirmidzi. Perkataan keji dan jorok muncul disebabkan oleh kondisi jiwa yang kotor, yang menyakiti orang lain, atau karena kebiasaan diri akibat pergaulan dengan orang-orang fasik penuh dosa atau orang-orang durhaka lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada seorang Arab Badui meminta nasihat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah. Jika ada orang-orang yang mencela kekuranganmu, janganlah kamu balas dengan mencela kekurangannya. Maka dosanya ada padanya dan pahalanya ada padamu. Dan janganlah kamu mencaci maki siapapun. Setelah mendengar wasiat tersebut, seorang Arab pedalaman tadi berkata,
Sejak itu, saya tidak pernah lagi mencaci maki orang. Pendengar yang budiman, selanjutnya adab yang ke-8 adalah menjauhi laknat atau kutukan dalam berbicara. Penyebab munculnya kutukan pada sesama manusia biasanya adalah satu dari 3 sifat berikut, yaitu kufur dan fasik. Dan tingkatan kutukannya adalah: pertama, kutukan dengan menggunakan sifat umum seperti semoga Allah mengutuk orang kafir dan orang-orang fasik. Kedua, kutukan dengan sifat yang lebih khusus seperti semoga kutukan Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ketiga, kutukan kepada orang tertentu seperti mengatakan si fulan laknatullah. Maka hal ini sangat berbahaya kecuali kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kutukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, dan sebagainya. Adapun orang-orang selain yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu masih memiliki kemungkinan lain. Mengutuk yang ditujukan kepada binatang, benda mati, atau orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala tentukan kutukannya, maka itu adalah perbuatan tercela yang harus dijauhi. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman bukanlah orang yang suka mengutuk. Masih dalam riwayat yang sama, beliau bersabda, janganlah kamu saling mengutuk dengan kutukan Allah, murkanya maupun jahanam. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang saling mengutuk tidak akan mendapatkan syafaat dan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, itulah pendengar, adab lisan yang ke-8 bahwa kita dilarang untuk mengutuk sembarangan. Selanjutnya pendengar, adab lisan yang ke-9 adalah menjauhi ghina, yakni nyanyian dan syair-syair percintaan. Pendengar, syair adalah ungkapan yang jika baik isinya, maka baik nilainya. Dan jika buruk isinya, buruk pula nilainya. Hanya saja, memfokuskan diri untuk hanya bersyair adalah perbuatan tercela. Mengenai syair-syair buruk ini, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya memenuhi rongga dengan nanah adalah lebih baik daripada memenuhinya dengan syair-syair yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan syair-syair yang bermuatan buruk dan tidak mengandung manfaat. Pendengar, bersyair secara umum merupakan perkara mubah dan bukanlah perbuatan terlarang jika di dalamnya tidak terdapat ungkapan yang buruk. Sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk bersyair melawan syairnya orang kafir yang mencela kaum muslimin. Kemudian pendengar, adab yang selanjutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam sendaguro. Hukum asal sendaguro adalah perbuatan tercela yang dilarang agama, kecuali sebagian kecil saja yang diperbolehkan. Sebab dalam sendaguroan seringkali terdapat kebohongan atau pembodohan terhadap teman. Guroan yang diperbolehkan adalah guroan yang baik, tidak mengandung kedustaan, tidak menyakiti orang lain, tidak berlebihan hingga menjadi kebiasaan. Guroan yang baik adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya dan para sahabatnya. Pendengar, kebiasaan bergurau akan membawa seorang pada perbuatan yang kurang berguna. Di samping itu, kebiasaan ini akan menurunkan kewibawaan. Marilah kita perhatikan perkataan salafus saleh tentang sendaguro. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak bercanda atau bersendaguro, maka ia akan diremehkan atau dianggap hina. Said bin Al-As berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah bercanda dengan orang mulia, karena ia akan dendam kepadamu. Jangan pula bercanda dengan bawahan, karena nanti ia akan melawanmu. Nah, itulah pendengar, adab lisan yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam bercanda dan menghindari canda yang tercela.
Adab yang ke-10 yaitu menghindari ejekan dan cemoohan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ejekan dapat berarti meremehkan orang lain dengan mengingatkan aib atau kekurangannya untuk ditertawakan, baik dengan cerita lisan atau peragaan di hadapannya. Jika dilakukan tidak di hadapan orang bersangkutan, maka ini disebut dengan ghibah atau menggunjing. Perbuatan ini jelas-jelas terlarang dalam agama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan pendengar, adab yang ke-12 dalam menjaga lisan adalah tidak membongkar dan menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia adalah perbuatan terlarang. Terlebih, menyebarkan rahasia yang terjadi antara suami istri di ranjangnya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya orang yang paling buruk tempatnya di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya, kemudian ia ceritakan rahasianya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara beberapa adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim dalam menjaga lisannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab lisan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.